Salam semangat buat semua guru hebat sang pembelajar. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat mengabdi untuk negeri. Perkenalkan saya Kak Obev dari SD Negeri 3 Sigong Kecamatan Lemah Abang Cirebon. Sungguh merupakan kebahagiaan dan rasa bangga tak terhingga bisa bertemu dan belajar bersama Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Cirebon. Salam hangat guru hebat. Pada kesempatan ini Kak Obev memilih konsep pembelajaran digital sebagai bahan modul untuk tugas dari pelatihan ini. Latar belakang administrasi pembelajaran ribet di bawah, sulit ditemukan saat dibutuhkan, mater pelajaran banyak dan repot untuk dibawa. Bahan ajar berupa buku dirasa kurang menantang dan seru bagi siswa. Sulit melakukan dan menganalisa penilaian. Terlebih semua itu haruslah diarsipkan dengan rapih dan mudah diakses. Emang ada yang bisa bikin simpel semua hal ribet itu? Tentu saja ada Don, ini dia solusinya. Loker digital guru milenial yaitu Google Site. Apa itu Google Site? Google Sites adalah tool untuk membuat website atau halaman web untuk tim, proyek, event, atau keperluan khusus lainnya. Jadi, Sites adalah tool ideal untuk membuat website internal yang hanya akan diakses oleh orang-orang tertentu dengan fitur dan fungsi yang sangat spesifik. Manfaat Google Site. Pertama, pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan Google Sites. Pembelajaran akan lebih lengkap dan menarik dikarenakan bisa memanfaatkan fitur-fitur di dalam Google Sites. Seperti Google Docs, Sheet, Forms, Calendar, Awesome Table dan lain sebagainya. Kedua, lebih mudah mendapatkan materi pembelajaran dengan adanya Google Sites, maka materi pembelajaran akan diunggah ke dalam Google Sites sehingga siswa ataupun guru tidak perlu menggunakan flash disk yang bisa menyebabkan banyaknya virus yang masuk ke dalam komputer. Ketiga, pembelajaran tidak mudah hilang. Materi yang telah diunggah ke dalam Google Sites akan tetap berada di Google Sites dan dapat digunakan secara berkelanjutan serta aman dari virus. Keempat, siswa dapat mendapatkan informasi pembelajaran dengan cepat dengan menggunakan Google Sites. Penggunaannya baik siswa ataupun guru dapat mendapatkan informasi mengenai pembelajaran dengan cepat dengan menggunakan informasi yang diunggah oleh guru. Karena dapat diakses melalui PC, laptop, tablet, maupun smartphone dan dapat ditelurusi melalui mesin pencari online, Google. Manfaat Google Site buat guru. 1. Mengunggah materi pembelajaran, dengan Google Site, pengajar tidak perlu membagikan materi melalui surel atau bahkan menggunakan flash disk. Materi pembelajaran akan mudah dibagikan melalui Google Site. 2. Menyimpan silabus. Salah satu manfaat Google Site ialah pengajar dimudahkan untuk menyimpan silabus, materi pelajaran, soal evaluasi di situs. Dengan begitu, para siswa dapat mengetahui kapanpun mereka ingin mengetahui apa topik bahasan yang akan dibahas di kelas pada pertemuan mendatang. Ataupun untuk mengulang materi pelajaran pada pertemuan sebelumnya. 3. Memberikan pengumuman. Google Sites dapat dimanfaatkan sebagai media untuk menginformasikan suatu pengumuman terkait pembelajaran atau kegiatan di kelas. 4. Memantau tugas siswa. Google Sites dapat memudahkan tenaga pengajar untuk memantau dan mengunduh tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Bahkan waktu pengunggahan tugas siswa pun terekam dalam situs ini, sehingga guru atau dosen bisa memantau siswa manakah yang terlambat mengumpulkan tugas. Beberapa kelebihan Google Sites antara lain. Gratis. Cepat dan mudah. Sama sekali tidak memerlukan keahlian pemrograman dan database. Cocok untuk pemula yang ingin membuat website untuk pertama kalinya. Tidak memerlukan instalasi software. Terintegrasi dengan Google Apps. Kreator bisa mengakses tools dari mana saja. Kreator punya kontrol penuh terhadap hak akses. Bisa berfungsi sebagai project manager sederhana. Beberapa kekurangan Google Sites antara lain. Fungsi dan fitur tidak selengkap website builder lain. Kustomisasi kurang. Tidak cocok untuk website bisnis dan profesional. Membutuhkan koneksi internet. Berikut beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan Google Sites.
Membuat website menggunakan Google Sites. Mengenal dashboard Google Sites. Membuat halaman muka. Membuat halaman berjenis halaman biasa. Membuat halaman berjenis lemari berkas. Membuat halaman berjenis pengumuman. Mendaftarkan mahasiswa ke dalam website. Mengubah atau menyunting situs. Panduan lengkap KOBEF sisipkan linknya https://www.duaweb.com/blog/cara-membuat-google-sites/. Silahkan Bapak Guru Hebat dapat mengunjungi web tersebut. Dalam panduan tersebut Bapak Guru Hebat akan lebih banyak mendapatkan informasi detail terkait pembuatan dan pengelolaan Google Sites. Selamat berselancar, selamat belajar Bapak Guru Hebat. Masih semangat Bapak Guru Hebat Kabupaten Cirebon, agar lebih memudahkan dalam memahami cara pembuatan Google Sites. KOBEF juga sudah menyiapkan video tutorial pembuatan Google Sites, yang diunggah oleh Delatang Channel di kanal YouTube. Silahkan Bapak Ibu subscribe, like, dan komen ya channel tersebut. Biar yang punya semakin semangat dan tentu saja semakin meningkat pendapatannya. Yuk mari kita simak videonya. Nah, pertama-tama teman-teman silahkan masuk ke menu titik 3 ini ya, Google APVS. Kemudian teman-teman cari menu Sheets. Setelah menemukan silahkan klik. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Kalau teman-teman sudah membuat Google Sheets sebelumnya, di sini ada ya. Teman-teman semuanya, kalau ingin teman-teman membuat tampilan Google Sheets yang menarik, silahkan teman-teman menggunakan template yang ada. Kalau teman-teman menggunakan blank, artinya hanya putihan ya. Kita benar-benar membangun situs kita dari awal. Tapi kalau kita menggunakan template, berarti kita sudah ada rancangannya, desainnya sudah ada. Nah, untuk mendapatkan template teman-teman, di sini ada tulisan ya, menu template gallery. Teman-teman klik. Nah, ini langsung otomatis karena saya menggunakan akun Belajar ID, jadi langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Teman-teman tinggal memilih yang sesuai dengan teman-teman untuk kebutuhan portofolionya. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada banyak pilihan ya untuk template-nya. Kalau misalkan teman-teman untuk kebutuhan umum, di sini ada general ya. Jadi kebutuhan umum mulai dari untuk profesor ya, kalau teman-teman ada yang menjadi seorang profesor, untuk klub, kelas ya. Kalau teman-teman ingin membuat kelas, ini untuk education masih sama. Untuk kebutuhan personal juga ada, teman-teman tinggal mencari untuk kebutuhan personal, family update, work ya, untuk kebutuhan kerja, untuk bisnis di sini. Jadi ada banyak sekali teman-teman, termasuk teman-teman ketika misalkan hendak membuat acara pernikahan, misalkan teman-teman mau membuat acara pernikahan dan lainnya, teman-teman bisa loh membuat undangan di sini menggunakan Google Sheet ataupun untuk dokumentasinya. Nah, karena kita untuk kebutuhan pendidikan, maka kita akan menggunakan template dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di sini menunya. Kemudian teman-teman cari mana nih yang sesuai. Jadi kita tidak membangun dari awal teman-teman kalau kita menggunakan template ini, karena sudah ada template-nya. Misalkan saya akan menggunakan yang ini. Nah, secara otomatis template-nya sudah menyatu dengan situs kita, dan ini kita bisa edit-edit. Kita fokus di gambar dulu ya teman-teman supaya lebih terarah. Nah, kita akan merubah gambar ini. Untuk merubah gambar ini, jadi sini ada menu image ya. Kita klik upload. Masing-masing template itu berbeda-beda. Terkadang ada image-nya tidak bisa diklik upload, kita klik image-nya, nanti kita bisa hapus kemudian ganti satu persatu image-nya. Nah, tapi kalau yang ini kita klik upload. Silahkan cari nih teman-teman gambar mana yang sesuai. Ini kan gambarnya memanjang ya. Saya sudah mencoba menggunakan gambar ini. Lehernya terpotong. Nah, makanya saya mengcrop gambarnya. Teman-teman bisa mengcrop menggunakan handphone ya, ataupun teman-teman menggunakan Photoshop. Kalau menggunakan komputer pakai Photoshop ya, lebih enak. Nah, ini saya sudah di crop. Nah, setelah di crop beginilah hasilnya teman-teman. Kemudian teman-teman kalau mau mengubah ini favicon ya, menurut saya kalau di Blogspot ini namanya favicon kalau nggak salah. Nah, teman-teman klik ini tidak mungkin bisa. Ini untuk merubah ini teman-teman harus masuk ke menu temanya, ya, karena ini di tema tem. Nah, kemudian plus PCOK theme option edit. Kemudian image. Nah, ini image-nya ada di sini teman-teman. Logo ya, di bagian logo. Favicon itu kalau misalkan situs di sini kan biasanya ada ya gambar home, gambar apa. Nah, favicon itu di sini nanti gambarnya seperti ini faviconnya. Nah, kita akan merubah logonya. Oke.
misalkan saya akan menggunakan logo dari saya sendiri ya. Nah, berarti logonya sudah berubah teman-teman. Nah, misalkan kurang bagus, kita bisa merubah lagi ya. Upload, misalkan menggunakan wajah saya. Nah, setelah itu misalkan favicon-nya mau saya rubah lagi menggunakan logo ini yang tadi. Barulah teman-teman kita bisa merubah di sini sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di sini saya rubah namanya menjadi huruf penggerak ya, angkatan 8. Kita juga bisa melebarkannya ya, seperti ini, ataupun misalkan teman-teman merubah ukuran hurufnya. Kalau misalkan terlalu besar, kita bisa merubah ukurannya misalkan menjadi 36, tapi kita blok dulu ya. Ctrl plus A, kemudian kita klik kanan, misalkan 36 ya, atau misalkan terlalu kecil kita blok lagi, Ctrl plus A, kemudian kita rubah ukurannya misalkan menjadi 48. Kemudian di sini misalkan saya akan menambahkan lagi Kabupaten Brebes misalkan ya. Bangga terhadap daerah, bangga terhadap negara adalah salah satu perintah agama ya teman-teman. Maka kita tuliskan di sini, karena saya berasal dari Kabupaten Brebes, saya tulis. Kita bisa mengatur-atur jenis hurufnya. Ini teman-teman, ada gambar lagi, kemudian kita bisa mengubahnya atau menghapusnya. Kemudian kita juga bisa men-insert ya. Kalau mau nambah gambar, tinggal klik gambar, klik upload image ya. Nah, di sini ada gambar kita teman-teman. Oke, seperti ini ya. Ini kita bisa perbesar. Bisa merubah tulisannya sesuai dengan kebutuhan kita, termasuk ini teman-teman juga bisa merubahnya ya. Kalau mau menghapus ya silahkan. Nah ini juga bisa kita rubah teman-teman. Ini adanya di menu text. Jadi kalau teman-teman mau membuat text ya tinggal klik di sini ya. Kalau misalkan ini mau dihapus karena tidak sesuai dengan kita, ya kita hapus aja teman-teman, nggak masalah. PJOK juga bisa kita hapus. Kita memulai dari awalnya dari pages-nya ya teman-teman. Semua menu kita hapus saja. Nanti kita bisa membuatnya kembali dengan mudah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah ini tampilan awal seperti ini. Nah kalau teman-teman mau membuat tags ya, di sini kita tinggal tambah saja di sini. Di sini kan ada banyak nih pilihan, ada new link, new menu ya, dan lain sebagainya. Teman-teman sebenarnya bisa bereksperimen, coba-coba ya. Nanti lama-lama kalau kita sering melakukan, itu lama-lama terbiasa dan menjadi ahli teman-teman. Karena sebenarnya tidak ada orang bisa di dunia ini ya. Semua orang kenapa bisa? Karena dia mau mencoba, mau belajar, terus berusaha sekalipun belum bisa. Nah dari situlah kemudian menjadi bisa. Jadi ketika teman-teman merasa susah, merasa tidak bisa, teruslah dicoba. Karena ketika teman-teman mencoba kemudian gagal, nah dari kegagalan itu sebenarnya teman-teman pasti dapat ilmu. Nanti kan berarti teman-teman memiliki pemahaman. Semakin sering gagal, teman-teman semakin mendapatkan banyak ilmu. Nah dari ilmu-ilmu tersebutlah kemudian teman-teman bisa belajar, kemudian menjadi ahli dan mengetahui, oh kalau seperti ini salah, kalau seperti ini benar. Saya sendiri teman-teman sebenarnya untuk Google Sheet ini baru pertama kali, karena saya tidak pernah menggunakan Google Sheet. Untuk kebutuhan biasanya saya menggunakan Blogspot maupun WordPress.org yang menggunakan hosting sendiri ya. Hostingnya lumayan mahal teman-teman, saya minimal 200.000 ya per tahun hosting, dan untuk saya situsnya Dunia Elektronik itu hostingnya sekarang 1 juta. Nah kalau Google Sheet ini gratis dari Google teman-teman, termasuk Blogspot hostingnya gratis ya, domainnya juga gratis. Nah ini kita akan membuat menu, klik new page teman-teman. Nah sini, nah nama page-nya apa? Misalkan di sini saya akan membuat profil. Oke. Nah otomatis teman-teman, nah di menu profil ini teman-teman mau menampilkan apa? Nah, di sini kan udah ada tuh otomatis ya. Nah, teman-teman mau menampilkan apa? Kalau teman-teman mau menampilkan tulisan ya teman-teman bisa di sini textbook, klik jadilah tulisan. Kalau teman-teman mau menambahkan image ya ada menu image di sini ya.
Nanti teman-teman tinggal klik image, upload ya, nanti ada di sini. Kemudian embed ini biasanya kalau teman-teman memiliki URL blog, misalkan nih saya akan menambahkan blog saya ya, misalkan situs saya. Nah misalkan saya ini, oke tutup. Nah ini ya contohnya, menu embed itu seperti ini, embed ya, URL. Nah di sini, nah dia akan mencari nih tulisan saya. Nah ini sudah ada. Nah ini, kemudian ini ada kan pilihan nih, ada di datang.com yang seperti ini tampilannya atau artikelnya. Nah saya insert artikel, misalkan mau saya menambahkan YouTube bisa juga teman-teman ya. Karena saya akan mau ke YouTube saya, misalkan ya, saya ada beberapa YouTube, diantaranya adalah membangun inspirasi, ada di datang channel ya, ini di datang channel. Nah, termasuk ada juga ini Tama Family ya. Oke, kemudian ada juga membangun inspirasi, ini ya, khusus keluarga ya teman-teman. Sekarang saya akan menambahkan video, salah satu video ya. Nah ini misalkan video ini yang saya tampilkan, ini adalah kisah pengembalian Wisnu. Ini adalah awal dimana gerakan kembali bersekolah di Kabupaten Brebes. Jadi kalau teman-teman tahu gerakan kembali Kabupaten Brebes, ini adalah embrionya ya, anak pertama ya dari gerakan kembali bersekolah di Kabupaten Brebes. Klik insert, nah ada deh videonya. Jadi seperti itu teman-teman ya, kita tergantung kebutuhan. Nah, jadi profil di sini. Jadi kalau teman-teman ini kan tuh, ketika saya membuat fake baru, otomatis di sini ada profil. Nah kalau teman-teman misalkan mau membuat lagi nih teman-teman tinggal klik saja di sini ya, fake lagi. Profil, misalkan setelah profil, misalkan di sini pendidikan ya, pendidikan dan pengalaman misal. Tuh, otomatis ada ya teman-teman. Kalau misalkan ini setelah beranda mau profil, ini tinggal naik ke atas saja ya. Jadi kita bisa geser-geser menggunakan, diklik kanan kita bisa geser-geser. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kita tinggal menambah-nambahkan saja ya. Termasuk kalau teman-teman mau menampilkan Google Drive di sini, misalkan pakai Drive berarti di sini nanti akan terhubung dengan Google Drive teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan Google Drive, insert saja seperti biasa teman-teman. Nah tampillah teman-teman ya Google Drive kita. Jadi nanti kalau teman-teman tugas CGP-nya menggunakan Google Drive, menggunakan YouTube, menggunakan blog, itu bisa dengan mudah ditampilkan di Google Sheet teman-teman. Kemudian teman-teman di sini juga ada copyright ya, footer namanya. Di sini di footer saja. Nah, ini kita bisa rubah sesuai dengan nama kita. Seperti itu teman-teman, sangat mudah. Sekali lagi bisa itu akan bisa karena kita sudah terbiasa melakukannya. Silakan selamat bereksperimen, semoga hasilnya bisa cepat maksimal ya teman-teman. Dan semoga video ini membantu untuk teman-teman segera membuat karya terbaiknya. Buatlah karya terbaik melebihi karya-karya terbaik yang ada saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Hirwa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.